Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Irma Nurjani dengan NIM 53010190068. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembaharuan Islam di Mesir. Sejarah Mesir secara historis sudah dapat kita lihat sejak Mesir berada di bawah kekuasaan Romawi Timur dengan Bizantium sebagai ibu kotanya. Hal tersebut merupakan awal kebangkitan Mesir di abad permulaan Islam yang berkembang menjadi kota sekaligus negara yang ingin dituju oleh setiap orang. Mengapa? Karena pada saat itu Mesir sudah berubah menjadi sangat menarik di bawah kekuasaan Romawi. Karena apa? Karena bangsa Romawi, karena kerajaan Romawi pada saat itu telah memiliki potensi tradisional yang pada saat itu telah berakar di Mesir. Namun, kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Bizantium merupakan rival berat bagi perkembangan Islam yang ada di Mesir, dan keberadaan itu berlangsung sampai pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan setelah berhasil Umar bin Khattab menjadi khalifah, negara atau kerajaan Romawi Timurlah yang menjadi target misi keislaman, dan kekuatan militer dari Romawi Timur tidak dapat menghambat laju kemenangan Islam yang ada di Mesir. Dan benar, pasukan dari Amr ibn al-Ashlah yang berhasil menaklukkan Mesir. Setelah itu, barulah muncul dinasti-dinasti kecil seperti dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Mamluk. Ketika melacak sejarah Mesir, akan lebih menarik dari munculnya kekhalifahan dinasti Fatimiyah yang membangun Universitas Al-Azhar sebagai perguruan tinggi Islam tertua, yang dianggap mewakili peradaban dan basis ilmiah intelektual pasca klasik sampai modern, yang kini dianggap masih ada dan tidak terhapus oleh keganasan perang. Berbeda dengan Universitas Nizamiyah di Baghdad yang hanya tinggal kenangan. Setelah keruntuhan Baghdad, Al-Azhar dapat disimbolkan sebagai khasanah pewarisan bobot citra keagamaan yang cukup berakar di dunia Islam. Tonggak inilah yang membawa Mesir memiliki aset potensial di kemudian hari dalam gagasan-gagasan modernisme. Setelah dinasti Fatimiyah dan penerus-penerusnya dilanjutkan lagi oleh Sultan Mamluk sampai tahun 1517 Masehi. Mereka inilah yang sanggup membebaskan Mesir dan Suriah dari peperangan salib serta yang membendung kedahsyatan tentara Mogol di bawah pimpinan Hulagu dan Timur Lain. Dengan demikian, Mesir terbebaskan dari penghancuran dari pasukan Mogol, sebagaimana yang terjadi di dunia Islam yang lain. Ketika Napoleon Bonaparte menginjakkan kakinya di Mesir pada tahun 1798, Mesir berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Secara politik, negeri ini terbelah oleh dua kekuatan yang saling menghancurkan, yakni kekuatan Mamluk yang berkuasa secara turun-menurun sejak abad ke-13 dan kekuatan yang didukung oleh pemerintahan Utsmani di Istanbul. Situasi kekuasaan dan pemerintahan di Mesir pada waktu itu sudah tidak dapat lagi dikatakan stabil. Kekacauan, kemerosotan sosial kemasyarakatan sebagai wilayah yang selalu diperebutkan dan diincar oleh negara-negara Islam kuat sungguh-sungguh membuat rakyat Mesir diliputi rasa ketakutan. Perhatian untuk membangun pun sangat lemah, sebab setiap saat selalu dihantui oleh perang. Dengan keadaan sedemikian lemah posisi Mesir, datanglah tentara Napoleon yang melebarkan sayap imperialnya ke wilayah-wilayah lain yang mempunyai potensi kekayaan alam, peradaban dan warisan-warisan historis yang memungkinkan untuk dijadikan batu pijakan bagi kejayaan mereka dalam membangun impian menguasai dunia. Pada tanggal 2 Juni tahun 1798 Masehi, ekspedisi Napoleon mendarat di Alexandria atau Mesir dan berhasil mengalahkan Mamluk dan berhasil menguasai Kairo. Setelah ditinggal Napoleon, digantikan oleh Jenderal
Khyber dan kalah ketika bertempur melawan Inggris. Dan pada saat bersamaan datanglah pasukan Sultan Salim III atau Turki Utsmani pada tahun 1789 sampai 1807 Masehi dalam rangka mengusir Perancis dari Mesir. Salah satu tentara Turki Utsmani adalah Muhammad Ali yang kemudian menjadi gubernur Mesir di bawah Turki Utsmani. Walaupun Napoleon menguasai Mesir hanya dalam waktu sekitar 3 tahun, namun pengaruh yang ditinggalkannya sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir. Napoleon Bonaparte menguasai Mesir sejak tahun 1798 Masehi. Ini merupakan momentum baru bagi sejarah umat Islam, khususnya di Mesir, yang menyebabkan bangkitnya kesadaran akan kelemahan dan keterbelakangan mereka. Kehadiran Napoleon Bonaparte di samping membawa pasukan yang sangat kuat, juga membawa para ilmuwan dengan seperangkat peralatan ilmiah yang untuk mengadakan penelitian. Harun Nasution menggambarkan ketika Napoleon datang ke Mesir tidak hanya membawa tentara, akan tetapi terdapat 500 orang sipil, 500 orang wanita. Di antara jumlah tersebut terdapat 167 orang ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan membawa 2 unit percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani. Tujuannya untuk kepentingan ilmiah yang pada akhirnya dibentuk sebuah lembaga ilmiah dinamai Institut d'Egypte. Terdiri dari ilmu pasti, ilmu alam, ekonomi politik, dan sastra seni. Lembaga ini boleh dikunjungi terutama oleh para ulama dengan harapan akan menambah pengetahuan tentang Mesir dan mulailah menjadi kontak langsung dengan peradaban Eropa yang baru lagi asing bagi mereka. Alat percetakan yang dibawa Napoleon tersebut menjadi perusahaan percetakan balak. Perusahaan tersebut berkembang sampai sekarang. Sedangkan peralatan modern pada institut ini seperti mikroskop, teleskop, atau alat-alat percobaan lainnya, serta kesungguhan kerja orang Prancis merupakan hal yang asing dan menakjubkan bagi orang Mesir pada saat itu. Abdurrahman Al-Jabarti, ulama Al-Azhar dan penulis sejarah, pada tahun 1799 berkunjung ke Institut d'Egypte, sebuah lembaga riset yang didirikan oleh Napoleon di Mesir. Ketika kembali dari kunjungan itu, Al-Jabarti berkata, "Saya lihat di sana benda-benda dan percobaan-percobaan ganjil yang menghasilkan hal-hal besar untuk dapat ditangkap oleh akal seperti yang ada pada kita." Ungkapan Al-Jabarti itu merefleksikan kemunduran Islam berhadapan dengan Barat dan menunjukkan aktivitas ilmiah mengalami kemunduran umat Islam ketika itu. Di samping kemajuan teknologi yang dibawa Napoleon, ia juga membawa ide-ide baru yang menghasilkan revolusi Prancis seperti 1. Sistem pemerintahan republik yang di dalamnya kepala negara dipilih untuk waktu tertentu. 2. Ide persamaan, dalam arti sama kedudukan dan turut sertanya rakyat dalam soal pemerintahan. Cara mendirikan suatu badan kenegaraan yang terdiri dari ulama-ulama Al-Azhar dan pemuka-pemuka dagang dari Kairo dan daerah-daerah lain. 3. Ide kebangsaan dengan menyebutkan orang Perancis merupakan suatu bangsa dan kaum Mamluk merupakan orang asing yang datang ke Mesir walaupun beragama Islam. Pada saat itu, yang ada hanya umat Islam dan tidak sadar akan perbedaan bangsa dan suku bangsa. Kehadiran Napoleon ini sangat berarti bagi timbulnya pola pendidikan dan pengajaran Barat yang sedikit demi sedikit akan mengubah persepsi dan pola pemikiran umat Islam. Dan ini sudah barang tentu akan melahirkan semangat pengkajian dan pembaruan dalam Islam. Maka pada tahap perkembangannya, pola pembaruan Islam kontemporer di Mesir lebih mengarah pada hal-hal berikut. Yang pertama, pembaruan sistem berpikir. Artinya tata cara berpikir umat Islam yang harus meninggalkan pola pikir tradisional yang dogmatik. Yang kedua, upaya membangun semangat kolegial umat.
agar memperoleh kesempatan melakukan aktualisasi ajaran, terutama partisipasi aktif dalam peraturan politik, ekonomi, dan hukum di dunia. Sebab selama ini umat Islam secara aktif tidak mampu memberikan partisipasinya dalam peraturan dunia. Ada beberapa tokoh pembaruan dalam Islam di Mesir, antara lain Muhammad Ali Pasha, Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan murid serta pengikut Muhammad Abduh seperti Muhammad Farid Al-Wajdi, Tantawi Jauhari, Qasim Amin, Sa'ad Zaghlul, Ahmad Lutfi Al-Syed, Ali Abdul Razik, dan Taha Hussein. Menurut beberapa pemikir Mesir, zaman modern dimulai dengan masa kebangkitan dunia Arab sampai sekarang. Masa itu dimulai oleh 3 tokoh, yaitu Jamal al-Din al-Afghani dari tahun 1839 sampai 1873 sebagai peletak dasar gerakan pembaruan agama. Yang kedua, Rifa'ah Tahtawi pada tahun 1801 sampai 1873 sebagai peletak dasar liberalisme modern, dan Shibli Samuel sebagai penemu gelombang sekularilisme. Ada 5 faktor yang menyebabkan terbukanya pikiran pemimpin Islam untuk melakukan perubahan. Yang pertama, para utusan yang selalu membaca realitas dunia barat, budaya barat, dan tetap berkomunikasi melalui terjemahan. Yang kedua, berkembangnya percetakan di dunia Islam. Tersebarlah bermacam-macam turas klasik sehingga umat Islam mengetahui kebudayaan yang maju di masa lampau. Ketiga, pendidikan dan pengajaran telah membuat para generasi mereka memiliki ilmu pengetahuan luas dan benar. Yang keempat, buku-buku yang banyak telah mengantarkan anak bangsanya menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, koran-koran juga berperan penting memperkenalkan
perhatian dan prinsip-prinsip Islam ke dalam masyarakat Islam di dunia. Muhammad Iqbal mengatakan bahwa kemajuan Eropa dalam beberapa abad yang silam telah mampu mendominasi sehingga menyebabkan umat Islam terjatuh pada pikiran jumud. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meneliti persoalan-persoalan besar yang menjadi perhatian para filosof Muslim semenjak abad pertengahan, terutama ketika para ahli telah mengalami kemajuan.